Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, Sabtu 22 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita kembali dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18. Maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Rasul Paulus beberapa kali menghadapi tantangan dalam melakukan pelayanannya. Ia dicurigai, dimusuhi, dan dihujat oleh orang-orang Yahudi sendiri yang adalah saudara-saudaranya. Demikian juga pengalamannya di Korintus. Tidak mengherankan ia memutuskan untuk fokus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ketika ia tidak datang lagi ke sinagog dan tinggal di rumah Titus Justus, justru kepala rumah ibadat itu sekeluarga menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan Paulus yang bekerja. Ketika ia patah semangat, Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Paulus adalah alat yang mulia di tangan Tuhan. Melayani Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan. Tantangan baik dari luar maupun dari dalam adalah hal yang lumrah. Malahan menjadi tidak lumrah jika tidak ada masalah dalam menyaksikan Kristus. Bukan hanya korban perasaan dan harta, bahkan nyawa seringkali menjadi taruhannya. Hal yang dialami oleh Rasul Paulus juga dialami oleh para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan apapun di seluruh dunia, di sepanjang sejarah gereja. Ketika pelayanan berjalan lancar tanpa masalah, kita bisa terlena dan merasa bahwa yang kita kerjakan ialah pekerjaan kita. Sehingga keberhasilannya juga keberhasilan sendiri. Akibatnya, ketika tantangan datang, kita menjadi kecewa dan tawar hati. Saat seperti itu, kita perlu introspeksi diri dan menata ulang hati kita. Kita hanyalah hamba. Kita adalah alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan berkarya melalui ketaatan dan kesetiaan kita melayani. Amin. Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Paulus, juga kepada kita. Dan berarti kesulitan tidak ada lagi. Ingatlah bahwa ini bukan usaha dan kekuatan kita. Serahkan pada Tuhan yang empunya pelayanan. Lihat, Dia yang akan berkarya indah pada waktunya. Sedang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan benar tidaklah mudah. Menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita tidaklah mudah. Tapi percayalah, saat kita berkata ya kepada Tuhan dan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya setiap waktu, setiap saat, bahkan dalam hembusan nafas kita, penyertaan-Nya akan nyata. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam situasi apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, selama kita setia mengiring Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetaplah semangat, layani Tuhan, lakukan yang terbaik sebagai wujud betapa kita mencintai Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di akhir pekan minggu ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.